Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Ramdhani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait kasus Irjen Teddy Minahasa ya yang terlibat narkoba gitu ya. Dan ini memang sangat mengejutkan karena di saat kondisi polisi sekarang yang ingin mengembalikan kepercayaan publik ya dengan berbagai kasus yang bertubi-tubi. Nah, tidak tahunya kasus ini muncul, dan yang paling parah ya ini menimpa atau yang melibatkan ya pejabat tinggi ya sekelas bintang 2 atau Kapolda ya. Nah, Kapolda aja seperti ini, apalagi bawahnya gitu ya. Nah, ini juga yang direspon oleh DPR ya, respon terhadap Irjen Teddy Minahasa yang terlibat narkoba. Sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com, langsung saja kita bacakan. DPR respon Irjen Teddy terlibat narkoba, Polri tak bisa diharapkan ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Sejumlah anggota Komisi 3 DPR sebagai mitra kerja Polri merespon penangkapan Irjen Teddy Minahasa terkait kasus jaringan narkoba saat masih menjabat Kapolda Sumatera Barat. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Demokrat Santoso mengatakan sekelas Kapolda terlibat jaringan narkoba itu seolah membuat Polri saat ini sudah tidak bisa diharapkan. Kalau itu terjadi, maka Polri saat ini sudah benar-benar tidak bisa diharapkan lagi karena sampai Kapolda saja terlibat narkoba, kata Santoso lewat pesan singkat Jumat 14 Oktober. Hampir senada anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDIP, Abdi Dahlan, menyebut penangkapan Teddy itu membuat kejadian demi kejadian di tubuh Polri seperti drama tak berkesudahan. Kejadian demi kejadian dalam tubuh Polri ini kan seperti drama sinetron yang tidak berkesudahan, meluluhlantahkan kerja keras kami selama 20 tahun pastinya harus dihentikan, kata dia saat dihubungi. Dia mengaku kaget saat mendengar kabar penangkapan Teddy itu pada pukul 10 pagi ini. Pasalnya selama ini dia mengaku tidak ada masalah dengan kinerja Teddy. Kami bermitra dengan baik dan sejauh ini tidak ada permasalahan berarti atas kinerja beliau, kata anggota DPR dari Dapil Jawa Timur tersebut. Dukung bersih-bersih oleh Kapolri. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Golkar, Supriyansa, pun mendukung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo segera melakukan bersih-bersih di Korps Bayangkara. Kami tentunya mendukung Bapak Kapolri melakukan bersih-bersih untuk memperkuat kinerja kepolisian terkait mafia narkoba, mafia tanah, mafia judi, dan lain-lain, katanya. Dalam konferensi pers di Mabes Polri Jakarta, Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengaku akan menerjunkan tim ke Sumatera Barat untuk mengecek dugaan keterlibatan Irjen Teddy Minahasa Putra dalam jaringan narkoba di Bukit Tinggi. Hal itu diungkapkannya terkait keterlibatan Teddy Minahasa dalam jaringan narkoba termasuk dari pengungkapan kasus di Bukit Tinggi. Saya kira itu adalah bagian dari hal-hal yang nanti kita akan turunkan juga tim untuk mengecek terkait proses penangkapan pengungkapan saat di Bukit Tinggi kemarin, ujar Listio dalam konferensi pers di Mabes Polri Jakarta Selatan Jumat 14 Oktober petang. Dan saya kira dugaan yang bersangkutan Teddy Minahasa menjual narkoba sudah kita dapatkan, imbuhnya. Listio mengatakan Teddy diamankan Divisi Propam Polri terkait dugaan keterlibatan jaringan narkoba yang sedang diselidiki Polda Metro Jaya. Bukan cuma sendirian, kata Listio, keterlibatan dalam jaringan narkoba itu menyeret pula mantan pimpinan polisi di wilayah Bukit Tinggi. Teddy kini sudah diamankan dan ditempatkan khusus di salah satu ruangan Divisi Propam. Selanjutnya Listio menginstruksikan Propam untuk mengusut pelanggaran etik Teddy dengan ancaman maksimal pemecatan alias pemberhentian dengan tidak hormat PDTH. Listio juga meminta Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran untuk melanjutkan proses penyelidikan pidana jaringan narkoba tersebut. Listio juga telah membatalkan telegram mutasi Teddy Minahasa menjadi Kapolda Jatim. Sebelumnya Teddy dimutasi, Listio menjadi Kapolda Jatim menggantikan Irjen Niko Afinta berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST-21449-Kep-2022 tertanggal 10 Oktober 2022. Irjen Niko Afinta yang menjadi Kapolda Jatim saat tragedi Kanjuruhan menewaskan 130 orang ditarik ke Mabes Polri untuk menjadi staf ahli Kapolri. Ya sobat sekalian ya, jadi ini bertubi-tubi ya yang kejadian yang dilakukan oleh polisi ya, seakan tidak ada ya keinginan untuk memperbaiki diri gitu ya.
belum selesai masalah Sambo ya. Kita ketahui masalah Sambo itu belum selesai gitu ya, dan itu berlangsung sangat lama sekali gitu ya. Kalau kita ditanya ke keluarga Brigadir Joshua, itu keluarganya sempat sudah jenuh gitu ya, karena prosesnya sudah sangat lama ya, dan tidak ada kepastian ya. Coba bayangkan, ini perwakilan salah satu elemen masyarakat, termasuk orang yang sekarang sedang menjadi anaknya menjadi korban, dan saat ini belum selesai ya, Verdi Sambo. Pun itu juga ya, kalau kita melihat kasus besar lain yang juga menghebohkan bukan hanya di lokal ya Indonesia, tetapi juga internasional, yaitu apa ya, tragedi Kanjuruhan. Nah, ini tentu saja melibatkan kepolisian, karena mayoritas ataupun berita terbaru terkait tragedi Kanjuruhan dan temuan dari TGIF itu menemukan bahwasanya penyebab utamanya yaitu adanya gas air mata gitu ya. Meskipun sudah ada pantangan gas air mata menurut beberapa ahli tidak menyebabkan kematian, tetapi kita lihat ya, efeknya itu benar-benar memberikan penyebab utama ya, terjadi desak-desakan gitu ya, kemudian terjadi kepanikan, dan akhirnya berjatuhan korban. Ini nih mengamalkan jumlah korban yang sangat banyak sekali, 132 ya, dan ini adalah kematian supporter terbesar ya, terbesar dalam sejarah sepak bola ya. Yang pertama terjadi di National Stadium 5 Peru ya, dan itu pun tahun 60-an, dan sekarang ini adalah yang terbesar dalam sejarah sepak bola modern gitu ya. Dan untuk Kanjuruhan sendiri ini sama, belum selesai gitu ya, dan prosesnya lama ya. Padahal apa yang sudah ada ya dalam saat ini tentu saja bukti-bukti CCTV, juga banyaknya video yang beredar dan keterangan para saksi itu sudah benar-benar secara gamblang gitu ya. Dan anehnya ya, ternyata itu juga ada penyelidikan investigasi dari tabloid luar negeri, yaitu New York Times ya, yang menyebutkan kalau ada tembakan sekitar 40 tembakan gas air mata ya. Ini coba investigasi oleh tabloid media dari luar negeri yang jauh di sana, New York Times ya. Bahkan New York Times itu juga mengutip pendapat ahli, yaitu kepolisian Indonesia itu sangat termiliterisasi ya, kurang terlatih dalam pengendalian massa, dan juga dan hampir semua kasus itu tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan langkah ya kepolisian. Nah, coba ini bayangkan, ini adalah investigasi dari New York Times ya. Nah, belum selesai masa Kanjuruhan, belum selesai masa FS, kita sudah dikagetkan lagi dengan kasus narkoba yang melibatkan Pati ya, pejabat tinggi ya kepolisian ya, bintang 2. Yang kita tahu ya, kalau kita melihat bintang 2 itu kan satu langkah lagi menuju bintang 3, dan kalaupun jadi bisa jadi bintang 4 gitu ya. Artinya ini posisi-posisi pejabat tinggi ini yang sudah seharusnya sudah tidak ada permasalahan terkait masalah ini, masalah yang remeh-temeh gitu ya, masalah terkait narkoba yang seharusnya sudah menjadi contoh penegak hukum dan panglima dalam pemberantasan tindak kriminal, terutama juga narkoba. Nah, ternyata kita ini juga memberikan kesimpulan bahwasanya itu tidak menjamin ya, tidak menjamin meskipun itu adalah panglima perwira tinggi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ya, kembali lagi ke adigium, bahwasanya ikan itu busuk itu dari kepalanya gitu ya. Nah, yang kita khawatirkan ya tentu saja untuk kasus Irjen Pol Teddy Minahasa ini tentu saja tidak sendirian ya, tidak mungkin sendirian untuk kasus yang besar ini. Dan berita yang beredar ya, TM ini ya merupakan pejabat Polri dengan paling kaya ya, dengan harta sekitar 29 miliar. Nah, dan
kita tidak tahu gitu ya, apakah harta ini benar-benar didapatkan secara halal ya, ataupun sebaliknya ya. Nah inilah ya sistem hukum kita yang tidak bisa lagi ya melihat cara jumlah harta kekayaan pejabat itu sudah tidak ada yang bisa mengontrol. Artinya memang tidak ada aturan yang benar-benar membatasi ataupun memberikan informasi bahwasanya harta yang dimiliki oleh pejabat itu benar-benar harta yang halal gitu ya, bukan harta yang didapatkan dari tindak pidana kriminal ya. Nah makanya itu sedari awal ketika pasal tentang pembuktian terbalik itu dihapuskan ya dari Undang-Undang Tipikor, itu praktis kita tidak bisa melacak ataupun bisa mempertanggungjawabkan ya pejabat itu pada awal sampai akhir masa jabatannya gitu, sejak pasal tentang pembuktian terbalik gitu ya. Dan inilah lengkaplah sudah bahwasanya budaya korupsi ya, KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme itu akan tambah subur lagi gitu ya. Nah ini patut kita itu mengernyitkan dahi gitu ya. Bagaimana bisa ya pejabat tinggi sekelas bintang 2 ini ya, yang seharusnya menjadi panglima itu bisa terlibat narkoba ya dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum ya. Dan konon kalau kita melihat pasal untuk dengan berita-berita yang ada, misalnya TM ini juga menjual barang bukti sekitar 5 kilo. Nah ini tentu saja dengan melihat kekayaan saat ini tidak mungkin hanya 5 kilo saja ya, kemungkinan juga sebelumnya ya, dengan melihat kekayaan ini bisa saja ini menjadi suatu kebiasaan kalau melihat pertama kewenangan Teddy Minahasa ini yang sudah merupakan pejabat perwira tinggi dan juga bisa melakukan aktivitas termasuk juga meminta barang bukti ya. Nah ini juga hal yang patut kita sayangkan gitu ya. Nah memang saat ini ya tentu saja ada hal-hal yang sering dilupakan ya dalam pembinaan dan juga moralitas dan akhlak gitu ya. Nah mayoritas ini sudah tidak ada lagi ya ketergantungan ataupun ketakutan bahwasanya setiap perbuatan itu ya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti gitu ya. Nah ini yang tidak ada gitu ya. Di lain pihak ya kita melihat hukuman ya yang ada di negeri ini itu sangatlah ringan ya. Seseorang sekarang misalnya TM itu terancam hukuman mati, apakah Anda yakin semuanya akan hakim itu ataupun nanti putusannya akan benar-benar memberikan hukuman mati ya? Saya rasa akan sangat sulit ya, melihat sebelumnya ya tidak ada ketegasan ya, dan contoh-contoh yang sudah ada sebelumnya yang setiap kriminalitas itu hanya dihukum ya dengan hukuman yang ringan ya. Dengan hukuman ringan ini tentu saja akan lebih menurunkan kepercayaan publik bahwasanya hukum ini hanya tajam ke atas, tajam ke bawah dan tumpul ke atas gitu ya. Nah ini yang menjadi hal yang harus diseriusi oleh Kapolri ya, Jenderal Listio Sigit Prabowo ya. Selama sistemnya seperti ini, hukumannya ringan ya, seseorang itu ya akan berpikir untuk merekayasa ataupun mencari celah ya, dan orang tidak akan takut ya. Kriminal ya, pembunuhan FS itu apakah kita yakin akan dihukum mati FS itu, kan kita tidak yakin karena memang masih ada
kompromi-kompromi hukum yang mengakibatkan seseorang itu tidak ada rasa bersalah, rasa takut lagi untuk melakukan tindak kriminal. Nah, ini sangatlah serius dan wajar lah kalau DPR itu dalam hal ini yang menjadi mitra itu juga berpikir realistis ya, sama seperti rakyat gitu ya. Sedari awal memang kita sulit ya dengan kewenangan kepolisian yang begitu besar ya dalam melakukan penyidikan dan penangkapan dan menentukan pasal-pasal dan hukuman-hukuman itu serasa subjektif ya, berdasarkan subjektivitas tanpa mempertimbangkan keadilan gitu ya. Nah, ini PR ya, kita tunggu saja ke depannya ya, bagaimana untuk kasus TM ini, Teddy Minahasa ini, apakah benar-benar kalau sesuai benar-benar memegang konsisten untuk benar-benar membersihkan ya, termasuk juga Propam, apakah ini bersikap tegas ini hanya gejala sesaat saja ataupun akan bisa konsisten ya memberikan bersih-bersih gitu ya. Kita tunggu saja ya, perkembangan selanjutnya. Jangan berita tentang Irjen Teddy Minahasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.